Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus privasi data online dan keamanan informasi di Indonesia. Mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dawam Suprayogi, SPD MSc. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu Rida Rovanika Putri, Farisah Lutfia Hanis, lalu ada saya sendiri, Panji Abdillah Maulana, Cynthia Sori Purba, lalu ada Nurul Hidayah. Adapun latar belakang untuk paper ini yaitu kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin sering terjadi, meningkatkan kekhawatiran masyarakat. Privasi data online adalah hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka. Di Indonesia, insiden pencurian identitas dan penipuan online menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi. Pemerintah merespon dengan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Keamanan informasi melibatkan perlindungan data dan sistem dari ancaman seperti malware dan phishing dengan serangan cyber yang semakin canggih, menambah kompleksitas tantangan ini. Upaya pemerintah, termasuk pembentukan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), bertujuan meningkatkan keamanan cyber, namun efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan sumber daya dan perkembangan teknologi yang cepat. Melalui paper ini, penulis mengeksplorasi isu privasi data online dan keamanan informasi di Indonesia, mengidentifikasi tantangan, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan di era digital, dengan harapan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Dasar pemilihan kasus, yaitu yang pertama ada Bank Syariah Indonesia atau BSI yang terjadi pada Mei 2023. BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia menyimpan banyak informasi keuangan sensitif dari nasabahnya. Kebocoran data dari lembaga keuangan dapat mengakibatkan kerugian finansial besar, baik bagi individu maupun korporasi. Insiden ini menyoroti pentingnya kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dalam mengelola dan melindungi informasi pribadi dan keuangan mereka. Yang kedua, ada kasus BPJS Ketenagakerjaan yang terjadi pada Maret 2023. BPJS Ketenagakerjaan mengelola data jutaan pekerja di Indonesia. Kebocoran data dari lembaga ini dapat berdampak pada jutaan orang, mengakibatkan potensi pencurian identitas dan penipuan. Sebagai entitas pemerintah, insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas langkah-langkah keamanan cyber yang diterapkan oleh badan-badan publik dan menunjukkan perlunya peningkatan kebijakan keamanan informasi di sektor publik. Dan yang ketiga ada data paspor yang terjadi pada Juli 2023. Data paspor mencakup informasi pribadi yang sangat sensitif, termasuk nomor paspor, tanggal lahir, dan informasi identitas lainnya, yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas kriminal. Kebocoran data paspor tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga dapat memiliki implikasi internasional, mengingat data tersebut dapat disalahgunakan di berbagai negara. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diangkat yaitu yang pertama, bagaimana kebocoran data dan pelanggaran privasi online mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, bagaimana risiko terhadap kehidupan pribadi dan keamanan nasional jika privasi data terus diabaikan. Dan yang ketiga, langkah-langkah seperti apa yang dapat diambil oleh pemerintah, perusahaan, dan individu untuk memperkuat privasi online. Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu terkait privasi data online dan keamanan informasi di Indonesia. Kajian ini berfokus pada mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam perlindungan data dan keamanan informasi, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan dan praktik perlindungan privasi di era digital. Studi kasus yang pertama yaitu kasus kebocoran data pada Bank Syariah Mei tahun 2023.
Pada pertengahan tahun lalu, BSI mengalami gangguan layanan mobile banking dan ATM selama sepekan akibat serangan ransomware dari sekelompok hacker. Serangan ini menghentikan semua layanan BSI dan menyebabkan pencurian data pribadi dan keuangan nasabah, seperti nama, alamat, nomor kartu, nomor telepon, transaksi, serta dokumen keuangan dan hukum. Kebocoran data ini berdampak signifikan terhadap keamanan finansial dan pribadi nasabah, menurunkan kepercayaan publik terhadap BSI dan institusi perbankan lainnya, serta memicu pihak berwenang seperti Kominfo untuk mempertimbangkan sanksi dan regulasi yang lebih ketat. Dampak dari kasus ini, yang pertama risiko kehidupan pribadi, di mana kebocoran data ini dapat mengikis kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan, membuat nasabah ragu untuk menyimpan uang atau bertransaksi. Kebocoran data pribadi juga memudahkan pencurian identitas dan memungkinkan pembuatan akun bank palsu, pengambilan pinjaman, atau transaksi ilegal atas nama korban. Yang kedua ada risiko keamanan nasional. Dampak dari kebocoran data ini dapat meliputi pencurian identitas, penipuan keuangan, kerugian finansial, kerugian reputasi, dan bahkan gangguan terhadap stabilitas keamanan sosial. Data yang bocor dapat digunakan untuk tujuan spionase atau sabotase yang dapat mengancam keamanan nasional. Beberapa solusi dari kasus ini, yang pertama, pemerintah dan Kementerian Kominfo harus berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Cyber Negara untuk menginvestigasi insiden serangan cyber dan menindaklanjuti pelaku. Yang kedua, BSI harus memberikan notifikasi dan kompensasi kepada nasabah yang terdampak, serta meningkatkan keamanan sistem dan melakukan mitigasi jangka panjang. Yang ketiga, nasabah BSI juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan perbankan, memantau aktivitas akun pribadi secara ketat, dan segera melaporkan akibat apabila terjadi indikasi kebocoran data pribadi. Studi kasus yang kedua yaitu kasus kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2023. Yang pertama, identifikasi kasus. Kebocoran data merupakan pelanggaran keamanan di mana data sensitif terlindungi atau data rahasia disalin, ditransmisikan, dilihat, dicuri, atau digunakan oleh individu yang tidak berwenang untuk melakukannya. Kebocoran data dan pelanggaran privasi online pada kasus ini memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Kebocoran data dapat merusak reputasi organisasi yang terkena serangan, mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak kasus terhadap resiko keamanan. Yang pertama, resiko keamanan pribadi. Data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas, penipuan keuangan, bahkan pemerasan. Jika terus mengalami kebocoran data, akan menggerus kepercayaan publik terhadap BPJS yang jelas akan merugikan dan mempengaruhi keputusan pribadi masyarakat. Selanjutnya yaitu resiko keamanan nasional. Data yang bocor juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan politik, seperti penggunaan data untuk mempengaruhi keputusan politik dan memanipulasi opini masyarakat, serta digunakan untuk mempengaruhi pasar dan memanipulasi harga. Selanjutnya, solusi kasus. Yang pertama, pemerintah harus menegaskan hukum yang jelas dan tegas terhadap kejahatan cyber dan pencurian data pribadi, serta meningkatkan pengawasan terhadap data pribadi yang disimpan oleh instansi pemerintahan dan perusahaan. Yang kedua, BPJS harus menggunakan teknologi keamanan yang efektif untuk melindungi data pribadi pelanggan, serta meningkatkan pengawasan terhadap data pribadi yang disimpan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, pengguna BPJS harus menggunakan teknologi keamanan yang efektif untuk melindungi data pribadi serta meningkatkan pengawasan terhadap data pribadi yang disimpan oleh individu. Adapun studi kasus ketiga yaitu kasus kebocoran data paspor Indonesia pada Juli 2023. Kasus kebocoran data paspor 34 juta warga negara Indonesia pada Juli 2023 diduga dilakukan oleh peretas yang bernama Bjorka, yang mempengaruhi data sensitif seperti nomor paspor, NIK IM, dan tanggal lahir. Kejadian ini diumumkan pada 7 Juli 2023 oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Sementara Dirjen Imigrasi Kemenkumham menyatakan pada 13 Juli 2023 bahwa tidak ada kebocoran data pada tahun 2023.
Insiden ini menyoroti kebutuhan perbaikan keamanan data di Indonesia, melanggar hak privasi warga, dan membahayakan keamanan nasional serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun dampak kasus yang disampaikan oleh Pratama Persada, seorang pakar dari Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISSREC pada 6 Juli 2023 menyebutkan kebocoran data dapat memicu tindakan terorisme, mencoreng citra Indonesia, dan membawa dampak buruk bagi wisata Indonesia. Beberapa dampak lain yang ditimbulkan akibat kasus ini yaitu kehilangan privasi dan keamanan, kesulitan mengakses layanan, kecemasan dan stres, kerugian ekonomi, meningkatnya kejahatan cyber, dan eksploitasi politik. Kemudian, solusi dari kasus ini yang disampaikan oleh Presiden, kemudian disampaikan oleh Anissa Enhayati adalah dengan pembentukan lembaga pengawas PDP sebagaimana dimandatkan pasal 58 ayat 3 Undang-Undang PDP untuk memastikan pembentukan otoritas PDP yang kuat sebagai lembaga yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal guna menjamin efektivitas implementasi dari Undang-Undang PDP. Kemudian solusi dari pemerintah yaitu perlu mempercepat penyelesaian rancangan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 dan menindak tegas pelaku kebocoran data dengan sanksi sesuai peraturan. Adapun solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan yaitu menerapkan teknologi keamanan cyber terkini seperti enkripsi data, kontrol akses ketat, dan sistem deteksi intrusi, serta mengedukasi publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Kemudian pemilik paspor juga perlu menerapkan tata kelola data pribadi yang baik. Kerjasama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam upaya ini. Berdasarkan analisis 3 kasus kebocoran data yang telah dipaparkan, dapat kami simpulkan 3 hal. Pertama, kelemahan penyelenggaraan data. Terjadinya banyak kasus kebocoran data dalam waktu singkat menunjukkan kelemahan dalam penyelenggaraan data di Indonesia. Kedua, kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga data pribadi. Kurangnya edukasi tentang cara melindungi data pribadi dapat memperparah situasi. Ketiga, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum terkait pelanggaran data pribadi masih lemah. Pelaku kebocoran data tidak mendapatkan sanksi yang tegas, sehingga tidak ada efek jera yang cukup untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Saran untuk meningkatkan keamanan data pribadi di Indonesia perlu diambil beberapa langkah. Memperkuat regulasi perlindungan data, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang keamanan data, memperkuat infrastruktur keamanan informasi, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kebocoran data. Dengan langkah-langkah ini, keamanan data pribadi di Indonesia diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Sebelum menutup presentasi ini, saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dawam selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan selama 1 semester. Kami dari kelompok 2, bila ada salah kata dalam presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.